Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sujudi barakatuh ini. Alhamdulillah ala nikmat as-salat. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Wa kafa billahi min iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum sahabat. Ini jam udah hampir ini udah hampir subuh ya, sebelum subuh. Jadi alhamdulillah selesai melakukan witir. Dan alhamdulillah sob, tadinya saya nggak nyangka sob, nggak kaleng-kaleng, benar-benar nggak nyangka gitu. Saya bisa bisa lakukan, saya matiin dulu ini ya. Saya bisa lakukan tahajud terus-menerus ya. Alhamdulillah ada beberapa bulan ini, alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan ke saya. Apa kebahagiaannya? Bisa menikmati tahajud sob. Ternyata luar biasa. Tadinya saya nggak nyangka gitu. Saya pikir apa ya? Dan saya ternyata ini sangat menyehatkan sekali sob, tahajud ini. Dan sangat menyenangkan. Tadinya saya nggak pernah nyangka sama sekali. Wah, bagaimana caranya bisa tahajudnya bisa lebih. Kok bisa orang bisa tahajud terus gitu. Tadinya saya berpikir gitu. Tiap malam bangun apa nggak kurang tidur gitu. Secara logika nggak masuk akal sob. Jadi kalau itu dimasukin logika nggak masuk akal. Terus mungkin Anda sering lihat ya sahabat-sahabat Nabi atau Nabi sendiri itu ketika melakukan sholat malam itu sampai kakinya bengkak sob, sampai kakinya bengkak, dan itu nggak kaleng-kaleng gitu. Memang itu dilakukan bukan hanya Nabi, para sahabat Nabi. Jadi kalau Anda ingin menjadikan kehidupan Anda berbeda, lebih baik daripada yang lain, lakukan hal yang lebih baik. Di saat orang pada tidur Anda bangun. Jadi bangun apa? Tahajud. Dan itu kadang-kadang. Terus kedua, saya belajar untuk ngikutin kata hati. Jadi sekarang ini teman saya yang terbaik adalah hati saya gitu. Jadi kalau Anda nggak ini ya udah susah gitu. Tapi pagi ini saya nggak mau bahas pagi itu karena ini waktu saya cuma sebentar, jam paling 10 menit lagi ya. Sekarang saya mau pakai strategi kaca pembesar focusing gitu. Untuk mungkin kalau orang udah sukses, udah ngomong dia bakal bisa sukses, itu mungkin biasa gitu. Ya orang udah sukses, udah kaya, udah triliuner gitu. Saya kapan hari gini loh, saya ini cerita dulu ya. Saya punya sahabat ada 3 orang, 3 orang lah ya Pak, saya kenal deket banget. Itu triliuner sob. Dan itu seangkatan saya umurnya. Dan saya salah satu orang ketika naik, saya jatuh. Jadi jadi kadang-kadang kita ini dulu kalau ngobrol itu besar-besaran hutang gitu. Siapa yang hutangnya paling besar itu? Saya masih puluhan miliar, mereka semua udah ratusan gitu. Dan tiba-tiba triliunan, sampai 2 atau 3 triliun lebih, 3 triliun. Bangganya luar biasa kelihatannya. Jadi kalau dulu kata sahabat saya yang dekat ya dengan sahabat, ya kalau kita ngobrol tuh mereka tuh gede. Kadang-kadang kalau makanya kemarin saya udah buat postingan ya, bahwa kalau kita ketemu teman sukses kita kok bahagia terus, kok sukses terus, sehingga kita ngiri loh. Nah itu kok bisa dia, kok saya nggak susah mulu ya. Ternyata kalau udah deket ya sengsara juga sob. Contoh salah satu sahabat saya yang triliuner tadi, kalau pas dia tanggal akhir bulan itu keringatnya sejagung-jagung gitu kalau keringatnya. Kenapa? Karena dia stres diteleponin bank, suruh nyiapin uang, nggak tanggung-tanggung uangnya gitu. Ada yang 500 juta sampai 1 miliar karena kreditnya gede, ratusan miliar gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi dan kalau ini ya umur di bawah saya pikir apa ya, masih belum siap lah kelasnya kita punya hutang kelasnya kita punya hutang di bawah 40 tahun itu. Waktu itu di bawah 40 tahun ya. Itu sampai ratusan miliar. Karena kadang-kadang kita suka ceroboh menggunakan uang, dipikir itu uang kita gitu. Dan makanya riba itu benar-benar menghinakan gitu. Dan saya yakin ketika saya jalan ya, ketika saya naik cepat, tiba-tiba karyawan udah banyak, perusahaan sampai 7, itu tiba-tiba saya jatuh ke bawah, bruk gitu. Dan terakhir sampai bangkrut. Waktu jatuh ke bawah itu saya pikir, waduh saya kalah sama teman-teman saya. Teman saya buatin jaringan retail minimarket yang puluhan, udah gitu bangun hotel, bangun supermarket segala macam-macam. Saya masih kerpok-kerpok di bawah. Ada teman satu lagi yang di bidang kesehatan gitu. Dia bisa bangun rumah sakit di Bali dan segala, terus hotel lagi, apartemen. Itu teman ngobrol. Kalau kita dulu ngobrol 3 orang 4 orang ngobrol seperti itu. Tapi ternyata apa? Mereka semua sukses semua. Saya sampai akhir tahun kemarin, saya pikir beberapa tahun kemarin, pikir wah ini orang ini nggak bakal bangkrut lah gitu. Karena apa? Utangnya triliun kan gampang dikasih bunga oleh bank itu dengan bunga yang paling rendah gitu. Dengan bunga cukup rendah, udah gitu dia ibaratnya ya,
uang itu dibeliin tanah itu dijadiin apa? Dijadiin bisnis itu selesai dah, dijual lagi untungnya udah untung di muka gitu. Makanya teman saya, sahabat saya itu sampai katanya untuk perumahannya dia dia bebasin lahan cukup luas di salah satu Nusa Dua dan juga di Tewel sana, itu sampai menggunakan artis papan atas gitu, level-level kayak Raffi Ahmad seperti itu untuk naikin, ternyata gagal juga kan, nggak naik juga gitu. Jadi meskipun gimana pun ternyata meskipun pakai artis papan atas sebagai angkornya belum tentu sukses gitu. Dan ternyata sekarang ini ya namanya, tapi kemarin ini ternyata apa, dipilotkan gitu, bangkrut segala macam, tapi bangkrutnya orang kaya tetap kaya gitu. Tetap aja ratusan yang dia udah pinter nyelesain itu, tapi ya bangkrut ya. Jadi dari 3 orang teman saya, satu orang yang bertahan, duanya udah bangkrut semua. Dan ini kisah nyata sob. Yang satu bangkrutnya kelenger, yang satu lagi bangkrutnya masih masih punya perusahaan dan dia dia masih bagus lah gitu intinya. Yang satu lagi kelenger bener-bener dan pindah ke Jakarta karena malu. Ya, 2 orang sahabat saya itu orang sini, satu orang orang luar. Terus ya itulah jadinya kisah-kisahnya. Dan sekarang ini saya ngelantur ya. Saya tadi strategi focusing. Saya pikir saya ini tidak mungkin punya kesempatan gitu untuk bisa menjadi triliuner kayak mereka. Tapi sob, ternyata sekarang ini mudah bagi saya gitu. Karena Allah semuanya. Jadi focusing ini loh contohnya. Jadi kalau Anda tadi udah jadi triliuner ngomong bahwa saya sukses, ya jelas Anda sukses gitu. Kalau saya kan masih ecek-ecek lah, masih UKM gitu. Tiba-tiba bahwa saya focusing ini. Sob, doain ya. Ini doakan. Jadi keinginan saya. Mudah-mudahan saya dengan Ubernya, usaha bersama berkahnya, dan jadi pejuang wakaf, berusaha untuk jadi pejuang wakaf. Kalau Anda mau gabung silahkan dengan saya, dan kita muliakan wakaf ini. Nah, jadi pejuang wakaf. Nah, ini mudah-mudahan sob, dalam saya doa sama Allah, ya Allah berikan, dan saya yakin bisa gitu, punya bank dalam tahun depan gitu. Dan setelah 3 tahun kita termasuk bank terbesar, mengalahkan BCA, Mandiri dan yang lainnya. Kok segila, gila. Secara logika masuk sob, ternyata logikanya. Kalau jadi gini loh, modeling bisnis itu kadang-kadang, kenapa saya yakin banget itu lo cap boro-boro Anda, apalagi Anda katanya kamu mau pakai hutang bank gitu, riba segala macam-macam. Dan ini ya iya, karena Allah. Jadi nah itulah self suggestion yang Allah berikan. Sami Allah liman hamidah, Rabbana ya Allah, Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati samawati langit wa mil'ul ardi bumi wa mil'u ma sita, dan di antara keduanya min ba'du adalah milik Engkau. Jadi Allah yang maha memiliki langit, bumi, dan di antara keduanya. Kan mudah, ting. Lah saya tinggal berdoa. Saya katanya, Cap, modalnya apa Anda mau jadi triliuner katanya. Terus dan ini tuh Uber bisa perusahaan yang bank wakaf yang bisa ngalahkan valuasinya BCA, Mandiri. Gabungin deh bank-bank gede di Indonesia, kita bisa ngalahkan gitu. Ada ini sinting loh. Ya udah terserah. Nah, saya double gitu. Jadi tapi Anda bukti lihat ya, saya nggak main-main ya. Bener-bener ini kalau Anda lihat saya soal main-main, nggak main-main sama saya. Karena logikanya masuk sob, logika bisnisnya. Jadi kalau bisnis itu harus pakai logikanya dulu, alurnya. Contoh kemarin di Uber ada yang, Cap, saya minta ini katanya. Minta apa? Jadi pas mau order itu orang udah ketahuan, Cap, di Mitra pun udah jalan di Uber nih, segala macam-macam. Oh iya, terus gimana? Dan saya pun harus tahu katanya, si usernya harus tahu, si mitranya harus tahu pesanan apa aja, dia ada stok apa enggak. Kan kita kan ada stok segala macam-macam. Dan kapan ini ya. Nah itu secara logika masuk. Ya udah bisa, insya Allah nanti bulan depan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini saya perbaiki sistemnya sehingga lebih baik lagi. Bisa itu logika aplikasinya, dan logika. Jadi kadang-kadang kita sempurnakan dari konsumen butuh kita masuk ke logika ini ya, softwarenya itu. Udah gitu bisa masuk, ya udah kita simpen. Tinggal cari orang ahli. Kalau saya nggak bisa sampai ngoding. Kalau Anda jago, silakan gabung dengan saya. Anda jago ngoding, Anda jago IT, Anda jago macam-macam, silakan gabung, kita buat tim yang hebat. Bantu saya jadi pejuang wakaf, besarkan bank wakaf, bisa ngalahkan seluruh bank evaluasinya. Dan saya yakin 3 tahun sob, valuasinya Uber, SKDA itu bisa ngalahkan Alibaba, Tencent, levelnya Alibaba, Tencent, mana yang perusahaan hebat dulu? Microsoft, Google, kita kalahkan. Memang bisa.
logikanya. Kalau nggak bisa ya Anda yang nerusin cita-cita saya gitu. Saya kan nasionalis nih, kan ada sahabat-sahabat yang tokoh-tokoh tuh saya salah satu pengikutnya juga gitu, bukan pengikutnya ya. Salah satu saya mendeklarasikan diri saya salah satu nasionalis, saya cinta bangsa Indonesia, kedua, tapi saya melakukan perjuangan tanpa saya keluar-keluar mengerti. Kita mesti punya perjuangan sendiri-sendiri. Saya tidak mau kritik keras, saya tidak mau gimana, saya akan dukung pemerintah siapapun. Termasuk Pak Jokowi ini saya akan dukung, saya akan dorong, bantu kalau mereka sekarang kesulitan tenaga nyari kerjaan, Uber akan siapin pekerjaannya. Mudah-mudahan para bupati, wali kota, para gubernur bisa menindaklanjuti ini. Dan saya bantu mereka juga, gubernur itu kalau mau diriin UKM digital, kita siap di Uber gitu. Gratis sob. Bayarnya pakai wakaf, kan luar biasa. Jadi kalau Anda gunakanlah kekuasaan Anda bagaimana bisa jalan Uber di mana-mana gitu. Dan sekarang ini saya dapat kesempatan masuk di beberapa provinsi, mudah-mudahan ini bisa lebih mudah gitu. Jadi intinya itu. Saya strateginya focusing. Jadi gini, focusing ini kayak kaca pembesar. Kalau deketin matahari itu dia akan kebakar bawahnya. Padahal kalau dilihat ini kan besar dia wide. Tapi kalau dia di focusing ada sinar matahari, dia langsung kebakar siapapun, termasuk kayu bisa kebakar. Kenapa bisa gitu? Nah, apa bedanya apa strategi ini kayak namakan seperti itu? Karena saya focusing sekarang ini untuk mempermudah orang gitu. Dan saya setiap sholat saya kan kalau kita bisa istikharah minta petunjuk sama Allah, istighfar kita perbanyak supaya kita ikhlas sama Allah segala macam-macam, kita dipantaskan sama Allah menerima hidayah itu, menerima karunia bahwa saya menjadi pejuang wakaf. Itu seperti itu. Jadi intinya kita doa aja habis-habisan pada Allah. Udah gitu, alhamdulillah Allah ngasih pas sholat tuh ngasih logika bisnis ke saya. Jadi alhamdulillah. Dan sob, awal pertama sekarang ini kok Cap ngomong tok itu kagak sob, bener Uber sekarang udah viral. Setiap hari ratusan, karena kemarin tuh 1000-an driver yang daftar. Padahal baru berapa bulan ini di soft launching, belum launching Uber ini. Udah gedenya udah kayak gini sekarang ini. Alhamdulillah. Tinggal sekarang tuh gimana caranya Anda semua pasang aplikasi user Uber. Udah gitu apa? Hidupin tuh supir-supirnya. Jangan saya kan nggak ada. Saya ini sorry ya sob ya, kan kita nggak ada kapitalis. 1% pun saya nggak bakal jual di bursa saham PT Uber ini. Tidak ada kapitalis, tidak ada modal asing dan asing. Modalnya siapa? Ya Allah, dari Allah semua ini milik Allah kok. Karena 2/3 keuntungan Uber itu untuk Allah. Untuk apa? Untuk wakaf. Jadi Uber itu perusahaan wakaf sebenarnya. Pejuang wakaf. Saya ini pejuang wakaf. Driver Uber itu pejuang wakaf. Anda yang bantu Uber, user Uber, pejuang wakaf. Kenapa? Dengan besarkan Uber 2/3-nya untuk wakaf. Canggih kan sob? Canggih sob. Nggak main-main. Nggak kaleng-kaleng ini. Terus kedua, saya udah jalan. Uber Pay udah jalan. Kita nanti bagi Anda yang kesulitan Cap, saya mau ikut prioritas. Iya. Nah, emang ada bayaran ya memang untuk ikut WA grupnya 100 ribuan, tapi sepertiganya untuk wakaf, sepertiganya lagi untuk yang ngurus Anda gitu di grupnya. Itu bukan untuk Uber, untuk Anda. Ini untuk wakaf sepertiganya. Udah gitu apa? Anda akan dibantu sob. Kita ada produk-produk prioritas. Di WA grup prioritas nanti Anda bisa jadi reseller prioritas. Doain ya sob ya. Saya sudah udah komitmen dengan salah seorang pemilik pabrik kopi, disebut kopi. Kita mau buat kopi Uber gitu. Logonya Uber, kopi, kemasan eksklusif gitu. Karena kita nyasar medium ke atas gitu. Tapi harganya harga standar gitu. Bisa sob. Contoh, jadi kalau strategi saya tuh double gitu. Gila, nanti prioritas kalau seandainya contoh sekarang ini spesial dia. Anda nanti suatu saat kalau punya hutang hutang riba itu nanti ini ketua programnya Cap Utin. Kaptennya Cap Utin dan Abayi ya. Dan itu couple berdua itu kita kuatkan. Dan ini sob. Jadi logikanya gini, Anda saya bisa. Anda ikut grup prioritas, Anda kan harus nyicil tuh. Sebari kita Anda seolah kayak nabung di situ. Udah gitu nanti kalau ada produk contoh face shield itu saya impor itu barang impor itu saya dapat harga Rp9.000. Saya jual ke Anda berapa coba? Dari ini untuk wakaf Rp500 tambahannya. Jadi 9.500. Kalau nggak percaya saya akan buka semuanya. Saya mau beli di mana? Itulah double-nya saya. Baik, kok untung 500 bisa kayak bisa. Itu kenapa? Kan 500 itu untuk biaya adminnya segala macam-macam. Sisanya untuk wakaf. Mungkin kita bagi dua gitu. Jadi Bapak admin itu yang masakan segala macam-macam. Terus keuntungan kedua, saya harus ada komitmen dari Anda dari prioritas itu bahwa Anda mau mau kalau ada keuntungan, kan harga normalnya 35.000, 40.000, 35.000-an lah. Atau Anda jual 30.000 kan udah untung keras dulu. Kalau Anda jual 30.000 kan Anda untung udah
20.500. Masa nggak mau dibagi sih ke wakaf gitu loh. Barang 20% atau sepertiganya. Nah, itu harus komitmen gitu loh. Ada komitmen. Jadi nanti Anda sendiri yang setor ke wakaf gitu loh. Nah, kan sisanya ada keuntungan tuh. Anggaplah 50-50, 10.000 untuk wakaf, 10.000 untuk Anda. Lumayan kan kalau Anda jualan 1.000 biji berapa? Kalau 10.000. Berapa tuh? 10.000 kali 1.000 biji, 10 juta. Untungnya kan luar biasa. 10.000 kali 1.000, 10.000 kali 1.000, 10 juta Anda untungnya. Kumpulin, bisa lunas bisa. Jangan kan tukang pinjol. Hutang lesi, hutang bank aja bisa lunas miliaran. Asal Anda tahu caranya. Anda buatin tim sendiri. Karena seperti itu mekanismenya. Termasuk di kopi nanti. Anda bisa jualan, bayangin harga kopi di luar kan 80.000 per kilo atau berapa, saya nggak tahu ya. Saya dapat anggaplah 50.000 gitu. Saya kemas segala macam-macam 5.000 jadi 55.000. Saya jual keluar berapa? Cuma 60.000 gitu. Loh kok bisa Cap? Untuk cuma 6.000, 10% nggak masalah gitu. Karena apa? Anda jual mungkin 70 kan, tapi kemasannya eksklusif. Wah, itu canggih sob. Dan ini udah komitmen, mudah-mudahan kita tanda tangan ini ya setelah terlepas habis lebaran ini, lebaran haji ini. Jadi mudah-mudahan doakan sob ya. Terus kedua, produk kopi, produk apa banyak hal. Jadi bagi Anda yang sekarang ini kesulitan marketing, saya punya pabrik Cap tapi nggak bisa jualan. Join dengan SKDA, dengan Uber wakafnya, Uber wakaf itu. Saya mewakili itu. Dan insya Allah kita akan pasarkan luar biasa. Jadi nanti SKDA Uber itu punya produk bukan hanya kopi, beras segala macam-macam gitu. Demikian ya, saya kalau salah udah jam berapa ya? Udah tinggal jangan, saya nggak mau ketinggalan fajar ya. Wakaf untuk sholat 2 rakaat dan sholat fajar sebelum subuh. Karena apa? Pahalanya lebih mulia itu daripada dunia dan akhirat ya, dunianya. Jadi bayarannya itu. Demikian ya, saya kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.